Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita kembali diberikan pertolongan oleh Allah. Yuyassaru amala ahli sa'adah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah mengerjakan jalan-jalan orang yang akan dipilih oleh Allah menjadi ahli sa'adah, yaitu dimudahkan menempuh amal-amal perjalanannya orang-orang ahli sa'adah. Lebih khusus di kesempatan yang mubarakah ini, di saat kita bermudzakarah untuk meraih tafaqquh, meraih ilmu yang benar, bagaimana menjadi orang-orang yang punya perjalanan amalannya orang-orang ahli sa'adah. Yang kita tahu kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, talabatul ilmi, para asatidzah, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan penerimaan terhadap amal-amal hamba adalah kembali kepada Allah, menerima atau Allah tidak menerima. Sebagaimana sunnah ini sudah berlalu
dari manusia pertama, putranya Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ternyata tidak semua amal-amal manusia untuk menjadi sebab kebahagiaan dinilai oleh Allah diterima. Tidak semua dinilai oleh Allah qabul. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memperingatkan kepada kita agar terus-menerus menjadi orang yang cerdas dengan amal-amal kita, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan peringatan Allah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan. Dan karena itulah di dalam kita beramal di hari-hari fitnah, kecuali kita harus banyak mengambil mudzakarah, mengambil nasihat agar kita bisa membetulkan islah kita, perbaikan kita di dalam kita beramal. Karena kecenderungan kita sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Allah, dhalumun jahul. Kecenderungan kita adalah selalu berlaku, berbuat pada diri sendiri dhalim dan jahul. Memberlakukan kepada diri sendiri dengan kebodohan dan dengan kedoliman di dalam amal-amal ini. Karena fitnah yang senantiasa ada pada diri kita, bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu adalah khuffat bil makarih, dihiaskan dengan hal yang menyertai amal-amal dari berupa ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidaksukaan, dan terus-menerus itu selalu menghiasi, menyertai amal-amal yang ada. Hanyalah orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah, selalu di dalam petunjuk Allah, di dalam kaidah Allah, mengikuti contoh perjalanannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Merekalah yang kemudian benar-benar amal-amal mereka adalah sa'adah, adalah kebahagiaan, adalah kesenangan. Sebagaimana para ahlul ilm, para orang-orang saleh, mereka mengatakan kalau mereka bisa merasakan manisnya iman, manisnya taat seperti yang kita rasakan, maka mereka akan membelah dada-dada kita dan akan memperebutkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan yang ada pada dada-dada kita. Begitu juga orang-orang yang mereka beramal sebagaimana diterangkan para salafus salih. Bahwasanya akhir-akhir perjalanan setelah mereka tekuni amal-amal mereka dengan terus islah, membenarkan, maka mereka yataladdat, mereka kemudian merasakan lezatnya amal mereka, manisnya taat mereka, sebagaimana banyak riwayat yang menerangkan kita merasakan sulit, merasakan berat selama sekian tahun kita mendidik diri dengan salat,
Setelah sekian tahun kita merasakan manisnya sholat dan seterusnya. Sehingga nampak sekali apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu malam Bilal adzan menghentikan kebahagiaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarrab, mendekatkan diri kepada Allah, ya Bilal, engkau telah memutus kesenanganku. Ya. Dan Rasulullah beberapa kali sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kami lapang, kami nyaman, kami istirahat dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan salat dengan taat. Ayo ikhwah. Maka sebelum kita masuk kepada fasal yang pertama yang menjadi usul islah di hari-hari fitnah, agar kita tidak termasuk apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan istri beliau Zainab radhiyallahu anha, anahliku wa fina salihun. Apakah kita juga binasa? Hal kita adalah di tengah-tengah mereka ada orang-orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kathural khabas." Iya benar. Kalau kerusakan telah merajalela, tersebar dengan menjadi sesuatu yang umum. Baik kerusakan di dalam ibadah atau kerusakan di dalam dosa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, kerusakan-kerusakan itu adalah apa yang Allah haramkan. Apa-apa yang Allah haramkan? Ma dhahara minha al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perbuatan-perbuatan keji yang nampak, yang tersembunyi. Ya. Wal isma, perbuatan dosa. Wal baghya bi ghairil haq, perbuatan melampaui batas dengan tanpa kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kemudian perbuatan syirik, menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hujjah dari Allah. Dan antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Perbuatan amal dosa, gampang berbicara, berpendapat tentang iman, tentang ilmu, tentang ibadah, tentang Islam, ngomong tentang agama yang tidak kalian ketahui. Itu semuanya. Dan kita hari ini sudah banyak, hampir hari-hari kita banyak mendapati keadaan-keadaan apa yang diharamkan oleh Allah tadi menjadi sesuatu yang bercampur aduk, bertumpang tindih. Dan seperti tidak mengenal dari orang awam, bahkan para penuntut ilmu, bahkan kadangkala para da'i, naudzubillah, illa man rahimahullah. Ya. Ini hari-hari fitnah yang kita hadapi. Yang kita butuh untuk berharap ada jalan yang kita tempuh seperti yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana ada 4 harapan. Pertama, mari kita kembali menjadi hamba-hamba yang bukan hanya memikirkan kita menunaikan hak
haknya orang yang di luar kita. Bahkan bukan lagi hak. Permintaan-permintaan kebaikan saudara-saudara kita. Di dalam urusan hidayah. Karena memang kita dipertemukan oleh Allah dalam bentuk apapun, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk majelis ilmu, dalam bentuk bertetangga, dalam bentuk bermasyarakat, dalam bentuk bernegara, dalam bentuk sebagai bersuami, istri, anak, orang tua. Untuk apa? Semuanya itu Allah siapkan menjadi, Allah membuat cabang-cabang di dalam kita mendapatkan wasilah-wasilah kebaikan. Kita bisa menjadi orang yang merendahkan diri kita untuk mencari kebaikan di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Membantu, memberi hajah-hajah saudara kita di dalam hidayah, di dalam iman. Lebih khusus orang-orang yang itu ada menjadi amanah-amanah kita. Lebih khusus lagi adalah hajah ilmu. Itu perbaikan yang diharapkan oleh beliau. Kemudian dengan itu akan banyak doa-doa, akan banyak hati-hati yang lapang kemudian mendoakan saudara-saudaranya, akan banyak hamba-hamba yang Allah senantiasa didesak, diminta terus. Akan banyak hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah dengan berdoa, dengan meminta, dengan bertawakal dan seterusnya. Kemudian harapan itu untuk sekalipun banyaknya keterbatasan-keterbatasan kita, jangan sampai keterbatasan kita itu menjadi diratakannya adab. Ya. Sekalipun kita masih punya keterbatasan di dalam beramal, agar kita masih punya jalan, wasilah. Karena dengan tersebarnya pintu-pintu pahala, pintu-pintu kebaikan, ya, maka insya Allah akan banyak tersebar islah, perbaikan. Yaitu dengan apabila ada orang-orang lain yang kita mungkin pernah memberi petunjuk, memberi kaidah, memberi satu faidah, kemudian dia amalkan dan seterusnya. Maka itulah jalan diantaranya harapan islah. Sebagaimana kita tahu, kalau pahala begitu banyak di sana, di sini dicari, ya, walaupun kadangkala kita punya keterbatasan, omongan kita masih dapat ini, maka ampunan Allah di mana-mana. Dengan berkepentingan kita untuk membawa siar ilmu, siar kebaikan, siar hidayah kembali menjadi siar yang selalu kita tunjukkan kepada saudara kita. Ya. Bukan menjadi siar yang malah kita jadikan untuk mencari gharadud dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Sebagaimana yang terakhir, wasilah di mana kita harus memperkuat, memberi petunjuk kepada kebaikan dan menunjukkan ini adalah wasilah ilmu, wasilah wasiat, nasihat. Yang kita tahu tidak selamanya kita bisa mengamalkan, bahkan kita punya keterbatasan dan sebagainya. Sehingga kita harus menjadi masyarakat yang sangat kuat untuk menunjukkan kebaikan. Ya. Ini 4 hal yang kita juga sekaligus diperingatkan, dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang kita selalu berharap kepada Allah, semoga di satu sisi kita selalu melihat banyaknya taksir, bukan malah berhujah dengan amal-amal kebaikan. Yang kebaikan itu juga bukan milik kita, pemberian Allah. Di saat yang sama kita menjadi orang yang kemudian
tidak mengambil sebab-sebab harapan yang seperti dicontohkan oleh beliau Al-Imam Al-Maqdisi. Dari sini semua dinasihatkan yang terakhir oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali, wa fi hadza isyaratun ila annahu yanbaghi lil insani ay yursidal ghaira ilal khairi wa yakhussahum alaihi liyakuna lahu mislu ujurihim idza ajiza huwa an fi'lihi ma'ahum bal inna lahum ajrud dalalati alal khairi walau amilahu aidan li umumil hadis. Dari sini mengisyaratkan kepada kita cara membangun kebaikan, ya, agar kita kuat-kuat memanfaatkan kesempatan-kesempatan Allah di dalam intisarul khair, menyebarkan kebaikan. Dan kita tahu dengan semua keterbatasan, kekurangan yang ada, dan bukan untuk malah menambahkan cacat, malah menambahkan kurang. Untuk manusia mengembalikan syiar, mengembalikan untuk bisa kembali memberi nikmat berupa batin, berupa ilmu, berupa bimbingan, berupa hidayah. Apa-apa dikembalikan kepada hidayahnya Allah, dikembalikan kepada irsyadnya Allah, kepada yang lain, kepada kebaikan yang sebenarnya, bukan hanya kebaikan yang menurut selera kita. Ya. Kalau menurut selera kita, kita anggap baik semuanya. Dan kita tidak begitu perhatian untuk harus ditunjukkan. Kita tidak ada perhatian untuk begitu diarahkan. Tapi kita mari mengembalikan nikmat ini dan menempatkan diri kita sendiri, kita ini siapa, dan seharusnya kita, kalau kita bukan orang yang bisa membimbing orang, maulah dibimbing. Kalau kita belum bisa memberikan ilmu dengan benar kepada orang, maulah menerima ilmu. Kalau kita belum bisa mengarahkan, belum memiliki, terimalah orang yang sudah memiliki dan mengarahkan. Inilah hakikat isyarat supaya tidak katsurul khobas. Tidak kerusakan itu semakin bertambah banyak. Sebab-sebab yang sudah dibuka oleh Allah, ya, ini mendorong mereka untuk kehidupan mereka itu hari-hari, syiar mereka adalah misla ujurihim. Sana dapat pahala, sana dapat pahala, sana dapat pahala. Sekalipun di saat dia lemah. Idza ajaza huwa. Sekalipun sungguh di saat dia telah lemah an fi'lihi untuk bisa mengerjakan kebaikan, ajar, pahala tetap Allah datangkan. Ya. Seperti hadis yang sudah jelas, yang tadi di awal majelis kita sampaikan, yastaghfiruhu, selalu memintakan ampun, menunjukkan orang-orang yang ngurusi amanah ilmu, amanah hidayah, amanah menunjukkan kebaikan, bukan malaikat. Bukan. Mereka manusia biasa, banyak kekurangannya. Tapi lihat, Allah Azza wa Jalla memperingatkan, yastaghfiruhu, memintakan ampun semua. Man fis samawati wa man fil ard. Bukan man fis samawati wa man fil ard mencela mereka. Ya, tapi mendoakan, memintakan ampun. Nah, kalau umat syiar kehidupannya seperti ini, maka insya Allah akan tumbuh umat masyarakat yang di situ tidak katsurul khobas, yang di situ tidak begitu gampang, begitu mudah sekali terjadi kerusakan-kerusakan di mana-mana. Bahkan sesungguhnya bagi dia adalah mendapatkan ajarnya, menunjukkan atas kebaikan, walaupun dia juga mengamalkannya, tetap dia juga mendapatkannya. Sebagaimana keumuman hadis, tanpa mengurangi. Coba lihat bagaimana kebaikan-kebaikan itu akan terbuka
Kalau manusia bersemangat, kuat, untuk mau lapang, memperingatkan, diperingatkan, menasehati, dinasehati, isinya doa, isinya ajar, isinya syukran, isinya jazakallah khairan. Bukan yang dibicarakan, kamu kok tambah rusak, ya udah kita rusak aja. Kamu kok tambah jelek, ya udah saya jelek aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kemudian beliau Syekh Bandar mengingatkan, "Tsumma khatama hadil muqaddimah bitawakkuli 'ala Allah wal inabati ilaihi wal abdu qawiyyun bi rabbih dhaifun wal abdu fal abdu qawiyyun bi rabbih dhaifun bi nafsihi." Ya, lihat yang terakhir yang disampaikan oleh beliau Syekh Bandar menasihatkan akhir daripada nasihat Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengakhiri muqaddimah ini dengan tawakal. Menunjukkan saya ini lemah, saya ini kurang. Sudah nggak usah banyak berpendapat. Kalau sesuatu sudah jelas, nggak usah banyak berpendapat. Ya, nggak usah mencari bantah-bantahan yang nggak ada manfaatnya. Udah serahin kepada Allah. Wal inaba ilaihi, kembali, karena kekuatan itu ada di situ. Ya, sebagaimana beliau Al-Imam Al-Maqdisi mengatakan, "Khina ajistu min amalihi." Khina ajistu min amalihi. Yang diharap adalah pertolongan Allah. Ya. Dan kekuatan itu adalah kebaikan Allah yang tersebar. Ya. Supaya terus mendapatkan pahala dari Allah. Wal a'mal bin niat, dan supaya terus membetulkan niat sehingga Allah nerima. Kalau Allah terima, bukan akal kita yang berbicara. Yaj'al min amrihi yusra, Allah jadikan perkaranya mudah. Ya. Makhraja, jalan keluar. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki yang tidak pernah bisa diperkirakan. Itu yang dicari manusia. Dan dari sana sudah banyak terus-menerus terbukti kebaikan-kebaikan manusia. Rabbuna huwa hasbuna alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir. Ya. Rabb kami, dia adalah, kami mencukupkan diri atasnya, kita bertawakal, dan kepadanya kita kembali, dan kepadanya kita akan bertemu dengan Allah kembali. Ayo ikhwah, inilah kaidah umum di dalam muqaddimah yang balighah, yang begitu dalam yang disampaikan oleh beliau. Kaidah secara umum bagaimana di hari-hari lemahnya kesalian, lemahnya perbaikan islah, menunjukkan di hari-hari kasural khabas, banyaknya keburukan. Yang ditunggu, yang pantas seperti yang dinasihatkan oleh beliau tadi dari 4 perkara adalah orang-orang yang punya kebaikan ilmu dan menekuni kebaikan ilmu. Begitu terputus dari kebaikan ilmu, sudah jelas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, dallu wa adallu. Orang kalau sudah putus dari kebaikan ilmu, yang terjadi pasti dallu wa adallu. Ayo ikhwah, kaum muslimin, talabatul ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memberikan rincian dalam nasihat beliau dari sisi kaidah-kaidah usul di dalam islah, yang tidaklah kaidah ini kecuali kaidah yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah. Ya. Begitu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang mengingatkan, memperingatkan kepada kita kembali kepada kaidah ini. Yaitu kaidah
yang diingatkan oleh beliau kembali, al-faslul awwalu, yaitu pada fasal yang pertama. Kaidah yang ajibah, yang sebagaimana kaidah ini telah diperingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal. Ya. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Inilah kaidah yang di dalamnya ada beberapa rincian-rincian kaidah yang sangat mendasar, yang kemudian oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi jadikan ini sebagai fasal yang awal, yaitu al-mubadaratu ilal amal. Untuk menjadikan hidup di dunia ini adalah kesempatan mensegerakan, kesempatan untuk berlomba, bercepat, dan menjadikan seluruh kesempatan di dunia adalah kesempatan mubadarah. Kesempatan untuk selalu bergegas ilal amal, kepada beramal. Ya. Dan ini adalah puncak hidayah agama diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Untuk mereka menjadi orang-orang yang menjadikan dunia ini adalah tempat mereka untuk mubadarah. Kapanpun, dimanapun, saat apapun kesempatan yang ada untuk bersegera, untuk bercepat. Bersegera bercepat apa? Beramal. Ayo ikhwah, seperti yang tadi kita bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal. Segerakanlah, bercepatlah, ambillah kesempatan untuk menjadi orang yang tidak perlu menunda-nunda apapun yang ada di sekeliling kita dengan beramal. Khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan fitanan. Ya. Banyak terjadi fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Lihatlah di kesempatan itu, di waktu itu, keberadaan orang-orang yang beramal itu sangat sulit, sangat susah. Digambarkan, diberikan contoh oleh Rasul kita Muhammad SAW, pagi hari seseorang di dalam pagi itu adalah orang yang beriman. Kemudian sore dia memasuki waktu sore adalah orang kafir. Ya. Pembicaraan iman, pembicaraan kafir adalah pembicaraan totalitas amal. Dengan makna semua amal kembali kepada amal iman, amal kekufuran. Ya. Dan begitu cepat sekali amal-amal itu tersia-siakan. Amal-amal itu tidak berguna, tidak bermakna. Kata Allah Azza wa Jalla, haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan.
Bahkan kasarobin, seperti fata morgana. Kenapa? Karena cepatnya pergeseran, perubahan, pergantian nikmat iman dengan nikmat kafir. Dan itu usulnya amal manusia. Ya. Begitu nikmat iman hilang, kebaikan hilang semua. Ya. Begitu nikmat iman ada, maka kebaikan-kebaikan begitu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Dan begitu cepatnya, pagi, sore, di zaman, di waktu yang kita terus-menerus bertemu. Di mana kegagalan iman ini diterangkan oleh Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Selalu orang itu mengorbankan agamanya. Mengorbankan agamanya, melupakan, menyanyiakan, tidak dianggapnya penting. Ya. Dengan lebih mementingkan bi'aradin minad dunia. Dengan lebih menjaga, dengan lebih menukar dari perbendaharaan dunia yang cacat, yang kurang. Ayo ikhwah, dari sini faidah-faidah kemudian nanti akan diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Al-Mubadarah ilal Amal. Kaidah-kaidah di dalam Al-Mubadarah ilal Amal ini terdapat banyak kaidah-kaidah yang menjadikan Al-Mubadarah ilal Amal ini akan menjadi manhajul islah, menjadi kaidah kita untuk memperbaiki dan meraih kesolihan, meraih kebaikan. Karena di situ ada mubadarah. Ya. Kemudian karena di situ ada amal. Kemudian kita tahu di mana kita mau mubadarah. Kita mau mubadarah di dunia. Dan dunia itu apa? Dunia adalah negeri fitnah. Ya, negeri banyak rintangan, banyak halangan. Dunia itu apa? Dunia adalah negeri yang penuh dengan syahwat, penuh dengan selera-selera keinginan yang kita tidak henti-hentinya difitnah dengannya. Begitu juga dengan subhat. Sebagaimana tadi diingatkan oleh Rasulullah SAW, tempat kita adalah tempat fitnah. Ya. Untuk dipahami, untuk dimengerti. Supaya kita bisa cerdas badarah. Kemudian bagaimana kaidah di dunia yang pasti akan membawa kita untuk tidak bisa badarah. Ya. Membawa kita untuk tidak bisa gampang sekali, cepat sekali mengambil perilaku mubadarah. Maka ada kehidupan yang harus kita bangun. Yang kehidupan itu belum kita temui di dunia, tapi kita pasti akan sampai kepadanya. Maka mubadarah tidak akan bisa, tidak akan dimudahkan, tidak akan sukses. Mubadarah di dunia akan kebalik, yang terjadi malah menjadi bukan mubadarah lagi. Yang terjadi malah menjadi saufa wa saufa wa saufa, nanti dan seterusnya, kecuali kalau orang itu paham tentang negeri sesungguhnya. Karena itu di dalam membicarakan badarah, tidak hanya orang harus paham dunia ini, maka orang harus paham bagaimana akhirat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan kita tahu hari ini ilmu manusia tentang dunia begitu glamor, begitu detail, begitu kuat.
seakan-akan dunia adalah abadi. Seakan-akan dunia adalah untuk dia jaga terus supaya dia tetap menjadi miliknya. Ya. Dan kita bisa mencontohkan apa yang Allah ujikan hari ini. Dunia dikurangi oleh Allah dengan adanya wabah virus. Dibatasi oleh Allah, dikurangi oleh Allah. Lihatlah bagaimana manusia begitu khawatirnya terhadap dunia. Ya. Hari ini ilmu tentang dunia seperti itu. Sementara di saat yang sama, seberapa ilmu tentang akhirat? Belajar agama saja dibahas sana sini, dipersoalkan sana sini. Ya. Belajar agama. Orang Islam belajar agama saja banyak sekali persoalannya. Terus di mana dia mau bisa menjadi orang yang punya kapasitas beramal, bersegera? Kalau landasannya dunia, semua landasannya dunia akan menjadi orang malas. Lihat hari ini, di mana etos kerja manusia, ingin kerja sedikit, nganggur, dapat duit banyak. Makanya banyak penipuan di HP-HP. Ya, itu karena dunia. Berapa orang yang kita masih lihat memikirkan kebaikan-kebaikan karena mengenal akhirat. Ini. Kemudian apa yang mau dimubadaroi? Yang mau dimubadaroi, yang mau kita harus bersegera adalah syai'un tsaqil. Perkara yang tidak mudah, perkara yang berat, yaitu beramal soleh. Di mana beramal soleh ini bukan menjadi wataknya nafsu manusia. Wataknya nafsu manusia adalah khain, kata para ulama. Khianat. Beramal soleh ini akan membawa orang untuk seperti yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu. Beramal soleh itu adalah perbuatan karya untuk kita naikkan, kita persembahkan kepada Allah, naik. Sesuatu yang naik, sakil. Ya, sebagaimana kata Allah, ilaihi. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah perkataan yang baik naik, wal amalu salih, dan amal yang saleh. Tubuh kita, jasad kita dengan dunia ini selalu dengan fitnah-fitnahnya, inginnya kita adalah tidak capek, tidak lelah. Jangan kena fitnah, jangan kena omongan ini, jangan kena cacian ini, jangan kena ini, jangan ada ini, jangan ada ini. Itu tubuh kita. Ya. Sehingga lihat dari ini kita melihat orang mau beramal satu aja diskusi 2 jam itu belum tentu diterima. Anak mau birrul walidain sama orang tua, susahnya debat dulu sampai lama. Ya. Semua tidak ada yang ingin dikorbankan. Padahal Ahlus Sunnah selalu menjadi orang-orang yang selalu berkorban, berarti akan dikorbankan. Justru itu menjadi kekasih Allah. Ya. Ibaratnya orang Jawa. Nah, kalau orang tua sama anak, orang tua nggak bisa ngalah, anak nggak bisa ngalah. Jadi susah. Ya. Mau beramal, membicarakan amalan yang sebenarnya sudah dikerjakan. Orang sekarang berdebat dulu panjang lebar. Dan itu pun belum tentu diamalkan. Ya. Maka ayyuhal ikhwah, ini amal. Dan karena itu, untuk bisa amal itu mubadarah, kalau hanya sekedar mengenal dunia, bukan lagi mubadarah amal. Mubadarah anil amal. Mubadarah meninggalkan amal. Kecuali pembicaraan itu harus dikaitkan dengan akhirat. Dan hari ini kembali kita ingatkan.
Seberapa pembicaraan kita tentang akhirat? Paling-paling iya betul. Wes ngono tok. Tapi kalau dunia, betul toh. Mari coba, kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Tapi begitu akhirat, iya kita udah tahu. Betul itu. Lemes. Ya. Tapi begitu bicara telur dadar, tahu goreng, itu ya, ini ya. Masya Allah, iya. Tapi lihat, begitu bicara tentang akhirat. Iya sih. Bahasanya itu bahasa-bahasa sepele. Bahasa lelah, bahasa malas, bahasa capek. Ya. Ini ayyuhal ikhwah. Karena itu pada fasal yang pertama ini, untuk bisa kita punya prinsip mubadarah ilal amal, menjadi orang yang begitu gampang bergegas, tidak banyak cincoweng macam-macam. Kalau itu sudah jelas amal, semua tinggal mendoakan, semoga Allah memudahkan, Allah menolong. Maka beliau Al-Imam Ibnu Qudamah menyampaikan beberapa kaidah-kaidah yang hakikatnya kaidah itu adalah kaidahnya Allah, kaidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kaidahnya Ahlussunnah yang harus dikembalikan, sehingga al-mubadarah ilal amal ini kembali menjadi syiar Islam. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, badiru bil a'mal. Maknanya sabiqu wasari'u bi a'malikumus salihati qabla maji'il fitanil lati tamna'ukum minha wa tasuddukum anha. Menjadi orang yang cerdas, berlomba, bercepat dengan amal-amal yang sudah jelas. Ya, amal yang belum jelas di dalam Islam, baina mutasyabihatun, itu adalah qalilah jiddan. Sangat sedikit sekali. Ya. Jangan mau beramal, aku belum jelas, semua kok jadi belum jelas. Islam itu agama terang. Yang belum jelas itu hanya 1-2. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu terang, haram itu terang. Ya. Wa baina mutasyabihatun. Di antara keduanya ada mutasyabihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, cukup yang mutasyabihat itu kita jaga, udah kita diam, sibuk menjauhkan yang haram, sibuk mengerjakan yang halal, yang terang. Karena kesempatan beramal itu kesempatan yang membutuhkan kecerdasan untuk mengambil kesempatan itu. Hari-hari kita, di dalam kita berkarya amal soleh untuk segera dari maji'ul fitan. Ya. Karena kalau sudah maji'ul fitan, dan fitan itu betul-betul mengenai hati kita, pasti tamna'ukum minha wa tasuddukum anha. Pasti itu menjadi gangguan, menjadi penghalang dari karya-karya soleh, menghalangi kalian darinya. Coba lihat kita, baru diuji oleh Allah dengan virus saja, belajar kita sudah sekian banyak terhalang. Sudah banyak kita bingung, kita takut, kita ini. Betapa hari-hari ini bukan milik kita. Ya. Betapa hari-hari ini miliknya Allahu Rabbul Alamin. Dan Allah selalu menetapkan kejadian-kejadian yang manusia tidak bisa memprediksi dengan begitu mudah. Tidak bisa menilai dengan begitu mudah. Maka ya ikhwah, di dalam wasiat ini, di dalam kaidah ini, beliau kembali Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberikan nasihat, kaidah. Qala al-musannifu fa'aqulu wa hasbunallahu wa ni'mal wakili. I'lam rahimakallahu anna hadhihi dunya mazra'atul akhirati wa matjaru arbakhiha wa mawdi'u takhsiliz zadi minha
wal bada'i'ir rabihati biha barazas sabiquna wa fazal muttaquna wa aflakhas sadiquna wa rabakhal amiluna wa khasiral mubtiluna. Ya, dunia memang kesempatan sekali yang harus diilmui dengan cerdas. Perhatian Allah, perhatian Rasul kita ketika membicarakan dunia, perhatian usul, perhatian kaidah besar, kaidah pokok. Maka lihat berapa banyak ayat Al-Quran memberikan perumpamaan tentang dunia. Banyak sekali. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang perumpamaan dunia. Sangat banyak sekali. Ya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan, jika ajaran-ajaran Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu sudah banyak diberikan perumpamaan-perumpamaan, maka itu adalah masalah usul. Maka itu adalah masalah kaidah. Maka itu adalah masalah yang harus dicerdasi, diilmui dengan benar. Jangan terbawa-bawa arus yang sesaat lewat. Sebagaimana hari ini sering berbicara pembicaraan-pembicaraan yang sepertinya benar tetapi berbuntut fitnah yang banyak. Ya. Dan itu berulang dan kaidah itu tidak pernah bisa dibuktikan. Ya seperti contoh, sebagaimana dulu kita sering mendengar, saya itu suka menuntut ilmu, saya suka dengan ilmu, insya Allah saya akan menyiapkan diri, ya. Nanti kalau sudah tidak ada masalah-masalah, wah pokoknya saya jamin saya. Ini bahasa yang dari dulu, ya. Sebagaimana juga sebagian orang, wah nanti kalau saya sudah mapan hidup saya, keluarga sudah mapan, baru saya berjuang urusin agama. Ini bahasa dari dulu, dari saya mulai kecil juga mendengar kayak gitu. Dan orang-orangnya juga bingung lagi dan tidak ada kenyataannya, mimpi-mimpi. Ya, nggak ada. Tahu-tahu kelewatan. Ya. Dan ini yang sekarang terjadi. Ya, maka lihat kaidah yang kembali ya, diringkas oleh beliau yang hakikatnya ini adalah kaidah yang begitu banyak di dalam kitab Allah, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Agar kita memahami hakikat untuk bisa meraih badar, bersegera terhadap amal soleh di negeri dunia. Maka beliau mengingatkan tentang dunia ini. I'lam fa'akulu khasbunallah wa ni'mal wakilu. Maka saya berkata, cukuplah Allah bagi kita dan Allah adalah sebaik-baik kita berserah diri. I'lam rahimakallah. Ilmuilah. Cerdaslah. Harap kita punya ilmu yang benar. Yang utuh. Tidak sepotong-sepotong. Semoga Allah merahmati engkau. Tentang apa? Tentang anna dunia. Anna hadhihi dunia, tentang dunia ini. Harus tertata di akal kita, di hati kita, di lisan kita, di karya-karya kita di dunia ini yang menunjukkan anna hadhihi dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam akhirat. Itu kalau terus hadir menjadi jawaban untuk bisa badiru bil a'mal as-salihah. Dunia adalah mazra'atul akhirah. Wa majjaru arbakhiha. Dunia tempat
berdagang, tijarah, kepada keuntungan akhirat. Jadi kalau ingin meraih keuntungan akhirat, tempat dagangnya di dunia ini. Ya. Wa maudhi'u tahsiliz zadi minha. Dan dunia ini adalah tempat meraih, menambah bekal dari akhirat. Negeri yang panjang, negeri yang abadi. Ya. Bekalnya di mana? Di dunia. Wal badai'ir rabihah. Dan dunia ini, dari dunia ini, untuk meraih badai' rabihah, kekayaan, harta yang menguntungkan, yang beruntung. Sehingga kalau dunia dijadikan usul seperti ini oleh siapapun, mau oleh anak, mau oleh orang tua, mau oleh suami, mau oleh istri, mau oleh penuntut ilmu, mau orang alim, pembawa ilmu, mau oleh para pemimpin, oleh rakyat, oleh tetangga, oleh pekerja, oleh tuan-tuan, siapapun dia. Kalau mereka tertanam usul ilmu mereka tentang dunia, meraih yakin dan tidak ada keraguan dan tidak bingung tertarik ke sana kemari, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ya. Wa majjaru arbakiha wa maudhi'u taksiliz zadi minha wal badai'ir rabihati. Maka disinilah tadi akan diraih oleh manusia menjadi orang-orang yang badiru bil a'mal, menjadi orang yang begitu kuat, begitu cepat, begitu dimudahkan oleh Allah di dalam beramal. Jadi itu kaidah yang diajarkan oleh Allah. Allah sudah membukakan pintu pengajaran, pemahaman agar akal kita, hati kita menjadi kekuatan menggerakkan tubuh kita di dunia ini menjadi begitu mudah, bersemangat, kuat, tidak mengenal capek, tidak mengenal lelah untuk negeri akhirat. Sehingga dengan menjadikan dunia seperti itu, barazas sabiqun, orang-orang yang berlomba di depan akan unggul, akan menang, akan meraih kelebihan. Wa fazal muttaqun, dan orang-orang bertakwa telah meraih kemenangan, keberuntungan. Wa aflakhas shadiqun, dan orang-orang yang benar telah meraih kemenangan. Wa rabakhal amilun, orang-orang yang beramal selama ini untung, tidak ada ruginya. Ya, tidak ada lagi bahasa wah saya disakiti, saya dolim, saya didolimi, saya nggak ada. Kalau seperti itu caranya. Wa khasiral mubtilun, dan bersama itu pula dunia ini ketika tidak bisa diilmui sebagai mazra'atul akhirah, tidak bisa dia terima diilmui sebagai matjaru arbakiyah, tidak bisa diterima diilmui sebagai maudhi'u taksiliz zat minha wal badai'ir rabihati biha, maka yang terjadi khasiral mubtilun. Orang kalau sudah ahli batil, kebenaran tidak tahu, akhirnya salah satu usul untuk beramal, berkarya yang baik di dunia, menempatkan dunia itu adalah negeri seperti itu, maka yang terjadi khasirah, rugi. Maka lihat, orang-orang yang gagal paham tentang dunia seperti itu, dan bahkan mereka memahami dunia adalah ya seperti yang kita selama ini dengar. Dari telinga, dilihat oleh mata,
Akal kita selalu diajar untuk memahami dunia begini, begini, begini. Wah ini begini, ini wah ini bisa begini. Hati kita disuruh terpana, terikat dengannya. Ya lihat. Mana letak keuntungannya? Kalau tuh ada keuntungannya, sangat kecil dan rendah dan sebentar dan pergi. Dan setelah itu berbalik. Orang ahli dunia sudah membuktikan itu semua. Ayo ikhwah, talabatul ilmi, para satidah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Inilah faidah yang muhimmah. Kalau kita bisa ditolong oleh Allah di hari-hari fitnah, bisa menjawab dengan badiru bil a'mal. Inilah hakikat hidayahnya Nabi. Bagaimana kita ditolong, kita tahu di hari fitnah sulitnya. Baru sebentar, terhalangi ini, ada ini. Seakan-akan itu semua jadi penghalang. Ada fitnah ini, ada fitnah ini, ada fitnah ini. Terus. Maka cerdas, kita harus cerdas. Sehingga ini menjadi jawaban. Ya. Menjadi jawaban. Capeknya dunia, lelahnya dunia, pahitnya dunia, banyaknya penghalang, banyaknya rintangan, godaan iblis, begitu mudah dilalui. Karena itu menjadi sangat remeh. Itu menjadi amrun hayyin, menjadi perkara yang rendah ketika akal kita, hati kita dipenuhi dengan sikap mazra'atul akhirah. Dipenuhi dengan sikap matjaru arbaqiha, maudhi'u takhsiliz zat minha wal bada'ir rabiqah. Loh, apa iya? Marilah kita lihat orang yang di dunia ini, dia belum merasakan dunia, hanya baru punya harapan-harapan dunia. Dijanjiin orang, disuruh begini, nanti dikasih sekian ratus juta, dikasih ini, dijanjiin ini. Baru pemahaman. Dan dia belum tahu, benar nggak? Banyak orang rela berkorban duluan, modal duluan. Banyak orang siap untuk menghadapi kenyataan. Mau dicaci sana, tidak apa-apa. Yang penting dapat ini. Ya, banyak. Saat-saat itu dia tidak terasa. Kenapa? Karena akalnya mabuk dengan keyakinan yang dijanjikan, yang palsu. Hatinya merasa yakin dengan apa yang hatinya sedang terkena fitnah seperti itu. Padahal kenyataannya tidak ada. Itu dunia. Orang bisa mabuk, bisa mau capek, bisa tidak mengenal lelah. Bisa hari-hari tidak istirahat, tidak ini, menahan tidur. Padahal aslinya kalau nggak ada bios-bios seperti itu, ya nahan tidur ya capek sekali. Ya kan? Untuk harus jalan, musafir sana, musafir sini, ya mesti lelah. Tapi karena ada bios-bios itu, ini urusan dunia. Maka terjawab. Ya. Kalau apalagi orang itu bukan lagi sekedar punya ilmu yakin, sekedar berita tentang dunia itu, diyakini seperti itu, dipahami seperti itu. Bahkan dia sendiri membuktikan, betul, dunia itu mazra'atul akhirah. Berapa banyak kita baru beramal sedikit, tumbuhnya banyak. Ya. Kita baru beramal nih sedikit di dunia. Berkorban sedikit. Orang yang lain berkorban kepada kita jauh lebih banyak. Kita padahal baru berkorban sedikit. Ya. Itu menunjukkan dunia ini mazra'atun lil akhirah. Ya, kata orang Jawa, ya
Wong nandur ya panen. Kalau orang menanam ya insya Allah dia akan memanen. Nah kalau orang nggak pernah menanam, bagaimana dia memanen? Ya. Nandur pari, ngunduh pari, nandur suket, ngunduh suket, kata orang. Lah wong dia nanamnya padi, ya pantas saja lah. Dia panen padi. Ya. Kalau dia nanamnya rumput, ya masa mau panen padi? Gimana? Dunia ini sudah ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, negeri beramal. Sampai Allah mengumpamakan harta yang diinfakkan di jalan Allah saja misalnya. Ya. Seperti perumpamaan tanaman padi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap satu tangkai 100 biji. Berapa banyak hadis-hadis yang menerangkan berlipat-berlipat. Itu menunjukkan mazra'atul akhirah. Belum lagi kelak di akhirat. Di dunia aja kita ditunjukkan. Itu bukan untuk berarti kita disuruh beramal untuk cari dunia. Sebagaimana sebagian orang. Oh makanya kamu ngasih saya duit 100 supaya besok kamu dapat 1 juta. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ingat, Allah aja menunjukkan ini loh di dunia. Ya. Ini di dunia. Tempat perdagangan untung yang sesungguhnya. Tempatnya menambahkan bekal. Dan kalau sudah seperti ini tidak usah berbicara, tapi Ustadz, ini nanti capek, ini. Iya, karena yang di hati kita, di akal kita ini bukan ilmu tentang mazra'atul akhirah. Bukan yakin, bukan kuat. Yang ada di hati kita adalah matjaru arbakhiha, bukan itu. Bukan maudhu'i takhsiluz zat, bukan itu. Ya akhirnya yang dipikir capek, gimana, nanti orang nggak suka, nanti begini. Nggak ada rampungnya. Ya, akhirnya kita ya rugi. Nggak bisa sabikun, nggak bisa mutakun, nggak bisa sodikun. Ya. Ini ilmu penting. Jangan malah kebalik. Hah? Di hari fitnah seperti ini malah diingati untuk jadi ahli dunia. Ya. Padahal sesuatu yang sudah jauh lebih mudah. Hari ini itu jauh lebih mudah urusan dunia daripada hari-hari sebelumnya. Nggak usah diingetin dunia aja, cepat sekali dapat dunia. Untuk berpikir dengan cara-cara dunia. Kemudian dari faedah ini, beliau Syekh Bandar Al-Abdali menambahkan beberapa taklik atau penjelasan beliau agar kita benar-benar mendapatkan usul jawaban secara nyata. Kita ditolong oleh Allah, badaru bil a'mal. Amal apa saja kita mudah untuk bersegera sehingga akan terjadi syiar kita ini lapang, kita ini diridhai oleh Allah, kita ini. Enggak lagi kita banyak dikerohkan oleh keruh-keruhnya dunia yang terus ada. Itu akan kemudian berlalu dan seterusnya. Ya. Kata beliau, bada'a rahimahullah bibayani haqiqatid dunya wa annaha mazra'atun lil akhirati. Faman amila fiha amalan salihan hasadal ajra wal khaira was sawaba. Wa man amila siwa dalika hasada syarra wal iqaba. Naam. Ya. Maka lihat usul yang pertama kali diperingatkan, ditanamkan pada diri kita. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan ilmu yang banyak orang salah tentang dunia ini, yaitu menjelaskan hakikat dunia. Ini penting dan harus dijelaskan sesuai pembicaraan Allah, sesuai pembicaraan Rasul, bukan dijelaskan menurut cara berpikirnya ahli dunia. Ya. Supaya selamat, jangan khawatir kalau kita bicara dunia seperti
maksudnya Allah, maksudnya Rasul, nanti kita miskin, nggak punya ini, sengsara, nggak bisa makan. Ya, fa inna lillah. Apa yang harus penting dibicarakan tentang dunia? Ya, mazra'atun lil akhirah. Sesungguhnya benar dunia itu adalah kebun, tempat bertanam tanaman akhirat. Ingat, bisa nggak kita hadirkan? Bisa nggak kita bangun? Bisa kebun-kebun yang begitu banyak sekali dibentangkan oleh Allah di dalam tubuh kita, di akal kita, di hati kita, banyak sekali. Sampai kita lewat saja imatul ada anitorik, menghilangkan itu nggak perlu modal besar-besar. Ada kerikil di jalan, mau nggak sudah ambil aja taruh. Betapa banyak. Ya. Kalau kaidah kita mazra'atul akhirah, sehingga akan melahirkan sikap kuatnya beramal kepada amal solih, dan pasti akan melahirkan sikap memetik amalnya sendiri. Maka barang siapa yang beramal, menanam ya di dunia yang merupakan tanaman bagi akhirat, ya ajib, tanaman untuk akhirat, dunia saja dikasih. Ya. Siapa yang dia mau beramal, dan itu kekuatannya ketika punya ilmu, dunia adalah mazra'atul akhirah. Amalan sholihan pada amal yang saleh, khasalal ajra wal khaira was thawaba. Pasti dia akan memetik ajar, pahala, kebaikan, ganjaran. Itu pasti. Wa man amila siwa dzalika, dan siapa yang beramal selain itu, ya khasadas syarr wal iqab. Ya pasti panen kejelekan, memetik hukuman, adab. Dan itu tuntutan bukan hanya ketentuannya Allah. Akal kita pun menuntut begitu. Masa orang jelek dikasih baik? Akalnya siapa yang mau? Ya, ya kalau mau coba aja. Bapak kalau mau begitu, ya sudah hartamu tak rampok, kemudian habis tak rampok Bapak ngasih hadiah saya. Apa ono sing gelem kayak gitu? Ya enggak ada. Ya. Ini kaidah yang diingatkan pertama. Wa annaha muttajaru arbaqiyah. Sungguh dunia itu harus ditempatkan sebagai tempat perdagangan untuk harus untung. Perdagangan yang nggak akan rugi. Ya. Yaitu mukassabun wa mughannamun lil arbah, akan terus menghasilkan dan meraihkan ghanimah, harta yang melimpah dalam bentuk keuntungan-keuntungan dari harta akhirat, dari karya akhirat. Ya. Dan ini sikap orang yang benar akan mudah seperti itu dan tidak akan disia-siakan oleh Allah dunianya. Karena pemberian Allah kepada dunia adalah Allah Hakim, Allah Alim. Ada hamba yang lebih baik dikasih dunia sedikit, itu selamat. Ada hamba yang lebih baik dikasih dunia cukup, sederhana, itu yang selamat, Allah Maha Tahu. Ada hamba yang paling baiknya dia, Allah Maha Tahu, dikasih dunia lebih. Dan tidak terjadi fitnah. Ketika Allah balik, yang ini dikasihkan yang ini dikasihkan yang ini, yang terjadi fitnah. Banyak kejadian seperti itu. Ya, ini sudah, jangan mengharap banyak untung-untung yang sifatnya dunia, untung akhirat. Kalau orang seperti ini, walaupun secara zahir punya kerugian-kerugian dunia, dipojokin, nah, dicela, ya, tidak dikasih, dan seterusnya. Yang bahasa kitanya terdolimi. Ya. Tapi ingat, nggak akan kita bisa didolimi dengan akhirat kita. Ya, dia bisa mendolimi dunia kita, tapi dia tidak bisa mendolimi akhirat kita. Dan Allah tidak akan menyanyiakan hakikat pemberiannya kepada hamba-hamba yang seperti itu. Ini ayo ikhwah.
Wa maudhi'u taghsiliz zat minha wal bada'ir rabiha. Kalau toh kita sudah untung, kalau toh kita memetik, itu bukan waktu kita istirahat. Ya. Dunia ini nanti akan diterangkan di belakang, mimpi kehidupan yang lewat kayak kita sedang mimpi sebentar. Nah. Ini ayolah ikhwah. Dan kemudian hasilnya mimpi yang sebentar ini kita bawa di saat kita sadar. Jadi dengan seperti itu, walaupun kita sudah dimudahkan oleh Allah dengan iman, dengan amal, tidak berarti kemudian kita, oh sudah dapat, ya. Tetapi justru mau di mana kita mau nambah? Di rest area. Rest areanya di mana? Nggak ada rest area. Ya. Ya kita cuma diberi kesempatan, ya jalan tol kita ini ya dunia ini ya udah. Mau nambah di mana? Kalau sudah tidak ketemu dunia nggak bisa nambah. Ya. Wal bada'ir rabihah. Dan untuk menambahkan kekayaan-kekayaan, keuntungan-keuntungan, sehingga di dalam hal ini kalau seorang bisa menambah amal dengan sekian resiko, ya nggak apa-apa. Toh resikonya resiko dunia. Toh tidak bermakna kemudian kita nggak dapat apa-apa dari dunia. Kalau berbicara resiko dunia, orang ahli dunia juga punya resiko dunia. Ya. Mereka juga punya resiko dunia. Lihatlah mereka. Yang miskin juga ada, yang hidup di jalan juga ada. Susah-susah mereka juga ada semua. Kalau masalah resiko dunia, mau orang yang mementingkan akhirat atau tidak, atau orang yang mementingkan dunia atau tidak, sama semua punya resiko. Ya. Ini faedah yang kembali harus diperingatkan, ditanam pada diri kita. Ya. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang baroza. Bisa unggul, menjadi sabikun. Menjadi orang yang ke depan. Tidak harus ditanya, tidak harus ditunggu. Padahal kita adalah orang yang punya kesempatan itu. Ya. Harus ditunggu. Gimana santri, gimana ustadz, harus ditunggu. Ya. Ketika kita tidak bisa menjadikan dunia seperti ini, nggak bisa kita menjadi sabikun. Maka lihat orang-orang soleh, para ulama, yang kita lihat di depan kita, Allah takdirkan kok selalu di depan kita. Pasti tanya saja tentang cara dia memandang akhirat dan cara dia memandang dunia. Mesti seperti ini. Ya, mesti seperti itu. Mesti benar ilmunya dia tentang dunia. Sikap dia tentang dunia mesti benar. Ya, dan lihat orang yang paling susah untuk amal soleh. Kesempatan ada, gagal lagi. Kesempatan ada, gagal lagi. Belajar waktunya cukup, nggak bisa. Ngajar waktunya dimudahkan oleh Allah, nggak bisa. Ya, menjadi istri, menjadi suami, menjadi anak, menjadi orang tua, beberapa kesempatan untuk beramal soleh diberikan, nggak bisa. Coba, apa penghalangnya? Dia tidak bisa menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirat. Dia tidak bisa di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dunia itu adalah matjaru arbah. Ya. Arbakhil akhirah. Berdagang cari untung akhirat. Bukan cari untung dunia. Cari untung akhirat. Dan mesti dunianya akan begitu. Tidak bisa dia seperti itu. Makanya lihat suruh nambah. Enggak lah, aku sudah. Ya, akan seperti itu. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kita ingin melihat ada orang yang masuk ke dalam as-sabiqun dan baroza, selalu di depan dan selalu lebih, pasti ilmunya dia tentang dunia seperti itu.
Ya. Aidhahara wa bana sabiqun bil khairat, di mana dia menjadi orang yang tampak dan jelas sebagai orang yang ke depan di dalam urusan akhirat. Padahal kalau dipikir kita ini masih longgar. Dia ini sudah capek, dia ini sudah sesak, waktunya sempit, tapi masih bisa. Kita yang longgar, tengah-tengok, ya, nganggur-nganggur, turu-turu, gelundang-gelundung, ora iso popo. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Akalnya, hatinya tidak punya ilmu tentang dunia adalah mazra'atul akhirah. Ya, enggak ada. Ya. Wahum man fa'alul wajibat wa zadu 'alaiha fi'lan nawafil wal mustahabbat. Yaitu orang-orang yang mereka bisa ngerjakan yang wajib-wajib, bahkan tidak cuma itu, dia bisa menambah yang nawafil, yang mustahab, yang dianjurkan, yang itu sebagai tambahan. Dia pun yang wajib tidak ada, yang dikorbanin, malah dia bisa menambah. Lihat kita, setiap kita, di mana kesempatan kita untuk mengerjakan yang wajib, begitu banyak. Nambah, begitu banyak. Apakah itu istri, apakah itu suami, urusannya dengan akhirat. Apakah itu penuntut ilmu. Ya, mana yang wajib? Dan kesempatan untuk menambah banyak. Apakah itu ustadz? Wajib mengajar gini, kesempatan untuk menambah. Kalau misalnya kita ngajar, cukup aja kita baca. Enggak, kita tambah. Ini anak kita gini, ini. Kuatkan. Nah, ketika tidak punya, ya sudah. Enggak akan bisa. Wafazal muttaqun. Dan lihatlah orang-orang yang bertakwa, yang begitu mudah, beruntung, takwa-takwanya menjadi karya kemenangan. Lihatlah orang-orang yang selalu benar, beruntung, orang-orang yang beramal, robihah, beruntung. Kenapa? Li'annahum istajabu li rabbihim, imtisalan lil ma'mur, wajtinaban lil makhdur, fafazu wa aflahu. Karena benar-benar sungguh mereka adalah orang-orang yang qabul, selalu menerima pada Rabb-nya, mengerjakan yang diperintah, menjauhkan yang dicela, beruntung, meraih kemenangan. Semuanya ini adalah karena menempatkan dunia sebagai kaidah mazra'atul akhirah, mat jaru arbakhiha, maudhi'u taksiliz zadi minha, wal badai irrabihati. Ini ayyuhal ikhwah. Ya. Sehingga akhirnya dia menjadi hadhihi wa hadhil awsaf qad takunu li mausufin wahid. Dan lihat, sampai ada seorang hamba, satu orang, dia juga menjadi sabikun, dia juga menjadi muttaqun, dia juga menjadi shadiqun, dia juga bisa menjadi amilun. Karena kuatnya itu tadi. Ya. Lihat Abu Bakar Siddiq yang telah berhasil seperti ini. Ketika ditanya, terus kamu siapkan apa? Keluargamu, anakmu, istrimu, Allah dan Rasulnya. Nek sekarang dijawab begitu, opo kuwi santri majnun, ustadz majnun, pondok majnun. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu sampai sifat-sifat ini berhasil diberikan oleh Allah, hamba itu meraih semuanya ini limausufin wahidin, pada orang yang satu. Muttaqun, shadiqun, amilun, rabihun. Dan memang seperti itu. Kalau dia muttaqun pasti shadiqun, pasti amilun, pasti rabihun. Ya. Dan pasti kaidah-kaidah sebagaimana tadi di dunia, untuk dia bisa menjadi muttaqun sekaligus dalamnya shadiqun, amilun, rabihun, itu karena tahu benar dunia. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, kunu abna'il akhirah. Ya. Tahu benar dia di dunia menjadi masyarakat akhirat. Kalau itu tidak bisa hadir di hari-hari kita, ya dibuktikan aja bagaimana amal kita.
Dibuktikan aja bagaimana keruhnya akal kita, gelapnya hati kita, sesaknya hati kita. Buktikan aja. Ya. Wa khasirul mubtilun ayil kafirun khasiru anfusahum wa ahlihim biraddihimul haq wa akhadahumul batil. Maka pasti orang yang tidak beriman, ahli batil, karena tidak punya kaidah iman, pasti orang yang dipegangi batil nggak mungkin jadi orang beriman. Ya, maka dia rugi, merugikan dirinya, keluarganya, dibawa-bawa, siapapun dibawa, karena berangkat selalu menolak kebenaran dan kebatilan selalu mengambil mereka. Ayo ikhwah, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini insya Allah pertemuan kita pada yang ketiga ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan kita yang akan datang bi'aunillahi azza wa jalla, yaitu pada pertemuan yang keempat, yang kita akan lanjutkan di hari ini juga. Masih ada pertemuan satu lagi yang keempat yang nanti akan diinfokan oleh panitia. Perubahan ini karena ada beberapa perubahan terkait dengan perjalanan kami, yang kami saat ini masih safar, dan safar ini juga berubah-ubah karena alat atau kendaraan yang kita naiki di dalam safar ini Allah takdirkan berubah-ubah yang di luar dari apa yang sudah kita rencanakan. Tapi insya Allah semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam mudzakarah kita, di dalam liqa kita, untuk kita terus tasqihu al-amal, agar kita bisa mubadarah. Allah Subhanahu wa taala menolong kita termasuk orang-orang yang yuyassaru amala ahli sa'adah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah talabatal ilmi, kita akhiri majelis kita, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.